Selamat datang di Jagat Reptil. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memisahkan anak-anak dari Trimeresurus punisius dan juga akan saya hitung beberapa lah, yang jantan berapa dan betinanya berapa. Ularnya sudah di depan sini, kayak gini tuh. Ada beberapa saya akan pisahkan dan akan saya kasih di tempat wadah yang kemarin saya bikin. Lumayan kan, irit sama tempat, tapi tetap harus sangat waspada, pakai safety tool lah. Sebenarnya kenapa sih bang kok dipisah bang? Ya harus dipisah. Kenapa? Karena kalau mereka kita kasih makan itu akan takutnya saling gigit. Itu pun kemarin ada yang saling gigit, tapi alhamdulillah nggak ada yang sampai ada yang meninggal. Oke, paling kemarin ada satu yang meninggal. Kita langsung kasih di tempatnya ya, pakai hook. Kita akan coba hitung Trimeresurus punisiusnya. Ada beberapa jantan dan ada berapa jantan dan berapa betina. Kalau di sini sih ada 89. Kita mulai dari ini dulu dah. Ini jantan satu, kita pisahkan dari yang lainnya. Selesai. Usahakan penutup lihat ujung ekor, takutnya kejepit. Nah, sama kita bahas sedikit soal puni. Bang, puni itu bertelurnya berapa lama sih? Untuk netasnya berapa lama sih? Yang perlu kalian tahu nih, satu, puni itu tidak bertelur. Dia itu ovovivipar. Itu pasti kalian tahu lah arti dari ovovivipar. Kalau nggak tahu, cari di Google. Nah, si puni sendiri itu ovovivipar dalam artian maksud dia tuh beranak, dia tuh bertelur dan beranak. Kok bisa bertelur dan beranak? Iya, soalnya dia menyimpan telurnya di perut dan dikeluarkan sebagai anak. Ini adalah lagi satu jantan juga ini. Ntar biar fokus. Tuh, anak siapa? Nih, ini ada jantan lagi satu, berarti jantannya udah ada 2. Kita akan taruh taruh dulu di sini. Tuh, ganteng sih sebenarnya. Yes, up. Maaf sedikit berisik karena lagi siang hari, bocah-bocah pada main-main di depan, di samping. Udah 2 jantan. Sekarang kita langsung lagi. Tadi sampai mana pembahasan? Sampai puni beranak dan bertelur. Bertelur dan beranak. Iya, memang itu ada. Ovovivipar. Kalau bertelur itu ovovipar. Kalau beranak itu vivipar. Kalau bertelur dan beranak itu ovovivipar. Ini pelajaran SMP apa ya? SMP atau enggak SMA ada? Lupa soalnya. Nah, yang ngira temen-temen puni itu bertelur, itu salah. Puni itu bertelur dan beranak. Nih, ini ada lagi. Oh, ini betina. Satu betina. Terus. Satu betina. Berarti ada 2 jantan, 1 betina. Kita pisahkan. Kenapa? Karena ke depan pun kalau nggak saya jual, itu akan saya breed lagi, akan saya ternakan lagi gitu. Nah,
Untuk puni sendiri, Bang, puni itu arboreal atau terestrial sih? Nah, arboreal atau terestrial dia itu lebih ke mix ya. Kadang dia bisa jadi terestrial, kadang juga arboreal. Nah, arboreal sendiri itu yang hidup di pepohonan, di pepohonan, di nggak di darat, bukan di gimana sih, nggak di dasar lah, tapi dia arboreal tuh di pepohonan. Kalau terestrial itu dia di darat, di tanah, sorry, kayak kalau Strasmarodostoma, terus double semensis gitu. Sambil kita pisahkan, kita akan bahas sedikit mengulik tentang Punichius. Oke, Punichius sendiri biasanya untuk kawin pertama, ini kawin pertama tuh biasanya 15 ekor, tapi banyak yang deform. Nah, deform itu kalau dikategorikan kayak manusia itu prematur, belum sampai mateng udah lahir sendiri, dilahirkan. Entah karena mungkin stres ya, karena di Jogja sendiri kan panas, suhunya panas. Betina, 2 jantan 2 betina. Nah, kita lihat ini yang paling mungil sendiri ada betina juga. 2 jantan 3 betina. Nah, mungkin karena di Jogja suhunya panas, walaupun sempat saya misting, saya rawat, tapi ya namanya sang ular, kita nggak tahu dia nyaman atau enggak. Ini udah ada yang naik nih. Nah, ini betina, banyak betinanya sih. Nah, kita bahas dari deform tadi ya. Nah, deform itu kejadian dimana sang ular mengeluarkan anaknya lebih dahulu, atau bisa dikategorikan kayak apa tadi, lupa, prematur. Jadi banyak yang masih kayak belum jadi, kayak kolang-kaling. Adapun yang jadi tapi nggak sempurna, masih ada kuning, ada napas lagi, ada dagingnya, apa sih kuning-kuning itu di angusnya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa untuk ngebreed atau mengawinkan atau menternakan seekor ular, entah itu ular berbisa atau retik-retikan, itu sulit. Jadi hargai orang-orang yang berkecimpung di dunia itu gitu loh. Jadi kalau untuk ngebreed ya sebisa mungkin kita ambil dari breeder. Kalau mau jualan atau mau pelihara, usahakan kita ambil dari breeder. Banyak kok breeder-breeder yang sudah lebih dari saya tuh, banyak banget. Bahkan ada yang hybrid, ada yang morph-morphnya ditambah-tambah, pokoknya banyak banget. Cintai produk lokal pastinya. Puni sendiri tuh cantik, ada yang warnanya kuning, merah, black solid ada. Tapi untuk dari segi varian Punisius itu lebih ke warna-warna gelap. Untuk warna varian tuh banyak, karena di Puni itu untuk morph atau genetiknya itu, karena saya masih belum terlalu mengetahui ya, jadi untuk morph atau genetik saya kurang paham. Saya hanya menyimpulkan bahwa warna-warna yang ada dalam Puni itu adalah warna varian, jadi dia bukan locality, bukan morph, bukan genetik, genetik lah, tapi itu bukan morph yang saya tahu. Tapi nggak tahu sih, kalau untuk teman-teman yang lebih tahu nanti bisa share pengalamannya di sini, komen di bawah. Adakah morph di dunia Punicius? Kita masuk di Punicius. Untuk albino mungkin ada, tapi saya nggak tahu gitu. Saya masih dunia lokal seperti ini, belum sampai ke yang bagus-bagus, ke taraf yang lebih sulit. Untuk Puni justru bangga sekali ini buat bisa ngebreed Puni.
betina lagi. Kemarin itu kalau nggak salah ada 18-an kayaknya, 18 ekor sih kalau seumpama jadi, karena banyak kolang kalingnya itu atau deformnya nggak jadi itu, banyak yang mati nggak jadi, bukan mati nggak survive kayak gini. Tuh ngantem kan, ini galak. Jadi susah gampang sih untuk seperti ini. Jadi teman-teman tetap harus mengetahui ularnya dulu. Kalau mau pengen pelihara, jangan punya duit dulu lah, kalian punya ilmu dulu, punya ilmu buat pelihara itu ular, apa kebutuhan mereka dan apa yang kita butuhkan. Jadi nggak melulu kita punya uang kita beli, kita punya uang kita beli, nggak seperti itu. Jantan tuh. Nah untuk si kecil ini mungkin saya nunggu 2 kali shading atau sekali shading lah minimal, terus saya akan coba kasih makan cicak. Kalau pinkies kan nggak mungkin muat di sini. Oh ini bocor lubang, sobek, tak banget. 2 jantan dan 6 betina kita lihat. Oh 7 tambah 2 berarti ada 9 ekor. Cuman 2 jantan. Cuman ada 2 jantan. Nah ini betina lagi satu. Tuh. Lumayan kan? Oh. Tapi hati-hati ya. Seperti ini sebenarnya nggak boleh. Nah tuh, dia pasti akan loncat. Tuh. Tetap hati-hati teman-teman, tetap safety, tetap perhatikan apa yang ingin kalian prepare, lebih ke ular berbisa kah, retik kah, semua itu satu sih. Kita punya niat untuk mau belajar pelihara dan kita tahu batasan untuk hal-hal apa yang dilarang untuk kita lebih interaksi dengan dia. Oke, finally ada 1, 2, 3, 4, ada 7 betina dan 2 jantan, berarti ada 9 ekor yang selamat. Kemarin udah selamat 1, tapi nggak bertahan lama, paling 1 jam setelah melahirkan dia mati. Untuk induknya masih saya kasih di tempat gelap, tidak boleh terlalu dikasih cahaya, takutnya tambah stres. Soalnya kalau kebiasaan habis lahir itu dia akan cenderung pasif dan mogok makan. Oke, mungkin cukup lah dari sini ya. Kita sudah mindahkan dari tempat-tempat yang kemarin kita baru bikin. Modal 30.000 udah dapat 25 kandang sebenarnya, tapi ini hanya kepake 9. Yang lainnya bisa dipakai untuk water dish, lumayan. Sampaikan pesan saya, teman-teman harus tahu akan batasan untuk kita berinteraksi dengan hewan peliharaan kita, terutama ular berbisa. Untuk king cobra, untuk naja atau kobra, saya ada di sini. Saya juga kadang pegang, dalam artian pegang ya, kalau dia kotor, kandang kotor, ya saya pegang, saya bersihkan dia, saya masukkan lagi, seperti itu. Tetap safety teman-teman, jangan sampai ada yang korban-korban lagi. Dan juga ini puni saya ini cukup bangga. Kalian kapan dong atau enggak teman-teman yang udah breed, kolom komentar lah, ngebreed apapun itu, nanti saya akan belajar dari teman-teman semua. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan pada kali ini, simple saja. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Jagat Reptil undur diri.